Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan saya, Tia Yuliawati, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas materi pada mata kuliah Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan lain. Materi kita kali ini yaitu mengenai manajemen sumber dana bank. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Hai, tahukah kamu apakah itu dana bank dan apa sajakah sumber-sumber dana bank? Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan atau dapat dicairkan. Sumber-sumber dana bank dapat diklasifikasikan ke dalam 3 sumber. Yang pertama yaitu dana pihak ke-1. Dana pihak ke-1 berasal dari modal bank sendiri, seperti modal disetor, laba ditahan, cadangan-cadangan, dan agio saham, di mana agio saham merupakan selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya, atau bisa disebut sebagai kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penjualan saham di atas nilai nominal. Kemudian yang kedua yaitu dana pihak kedua. Dana pihak kedua merupakan dana yang berasal dari pinjaman dari pihak luar. Contohnya seperti call money. Call money merupakan peminjaman dana dalam jangka pendek, biasanya hanya dalam hitungan hari, dilakukan antar bank untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang sifatnya sementara. Selanjutnya, dana pihak kedua antara lain seperti pinjaman biasa antar bank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari bank luar negeri, dan pinjaman dari Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam rangka refinancing facility atau jika perusahaan perbankan hampir mengalami kebangkrutan. Yang ketiga yaitu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat. Contohnya seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Selanjutnya, apa itu pengertian manajemen dana bank? Manajemen dana bank merupakan proses pengelolaan dana, dimulai dari perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan dana, baik pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat, guna mendapatkan keuntungan bagi nasabah dan juga bagi bank. Prinsip yang dianut dalam manajemen dana bank yaitu kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dari sumber dana jangka pendek, sedangkan kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dari sumber dana jangka panjang. Adapun tujuan manajemen dana bank antara lain yang pertama yaitu untuk mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi. Yang kedua, untuk menjaga dan mempertahankan tingkat dan posisi likuiditas agar tetap aman. Yang ketiga, untuk menjaga kepercayaan masyarakat atau nasabah. Dalam proses penghimpunan sumber dana bank, ada yang disebut dengan biaya dana bank atau cost of fund, di mana biaya dana bank merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpun dari berbagai sumber, sebelum dikurangi dengan bus likuiditas wajib. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya dana bank antara lain 1. Struktur sumber dana. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, cadangan wajib. Dan yang keempat, yaitu tingkat pajak. Dana yang telah terhimpun dari berbagai sumber kemudian dialokasikan oleh pihak bank, di mana alokasi dana bank atau investasi dana bank dapat disalurkan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu non-earning asset. Non-earning asset merupakan aktiva yang tidak menghasilkan, terdiri dari cadangan primer atau primary reserve.
dalam bentuk penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Yang kedua yaitu earning asset. Earning asset merupakan aktiva yang menghasilkan, terdiri dari cadangan sekunder atau secondary reserve, kredit yang diberikan, dan investasi dana jangka panjang. Demikian pembahasan mengenai manajemen sumber dana bank. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.